pernah merasa khawatir dan tidak pula pernah merasa bersedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat dan janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Hadirin, berikut akan saya bacakan silsilah Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Maidrus. Al-Habib Husain Sahibul Maqam bin Abu Bakar Maidrus bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Maidrus bin Abu Bakar Asyakran bin Abdurrahman Asgar bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Said Mirbad bin Ali Khala Ghasab bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali Karamullah Jha bin Fatimah Az-Zahra bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sekitar 2,5 abad yang silam telah lahir seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang wali Allah Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Maidrus yang dilahirkan di kota Al-Ma'iyah, Hadramut, Yaman Selatan. Semasa kecil Al-Habib Husain hidup dalam kesederhanaan. Ketika itu yang mulia diasuh oleh seorang alim sufi. Di sanalah beliau menerima pembelajaran thariqah. Di tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Husain memiliki sifat perilaku yang lebih dibandingkan teman-temannya. Menginjak usia dewasa, Al-Habib Husain merasa terpanggil untuk melakukan hijrah dalam rangka berdakwah dan mensyiarkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Di antara persinggahannya adalah di daratan India, yang kemudian beliau berdakwah dilanjutkan menuju wilayah Asia Tenggara, sehingga pada tahun 1736 Masehi sampailah beliau di Pulau Jawa dan merapatlah di pelabuhan Sunda Kelapa hingga pada akhirnya menetap di kota Batavia. Kota Batavia ketika itu adalah pusat pemerintahan Belanda dengan pelabuhannya bernama Sunda Kelapa. Tidak heran pelabuhan tersebut merupakan bandar yang ramai dikunjungi oleh para pendatang maupun pedagang, sampai pelabuhan teramai dan terbesar pada zaman itu. Beliau adalah seorang imam yang sangat alim yang mengamalkan ilmu-ilmunya demi syiarnya Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad telah menyebut dalam kitab Mawahib wal Minan Al-Haddadiyah bahwa Al-Habib Husain bin Abu Bakar Maidrus berangkat ke Batavia dengan niat untuk berdakwah. Dengan hal-hal dan perkataannya itu beliau tidak diikuti dengan mudah kecuali setelah mengetahui keberkahan dan menyaksikan karomahnya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Maidrus. Banyak orang yang berdatangan mengunjungi beliau sehingga Al-Habib Husain bin Abu Bakar Maidrus lebih mudah mengajak dan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali orang-orang non-muslim yang memeluk agama Islam di tangan beliau. Beliau sangat ditakuti dan sangat disegani oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Beliau adalah seorang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan zuhud terhadap dunia serta tenggelam dalam menyaksikan keesaan Allah. Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Maidrus adalah seorang pemuka agama yang tidak segan-segan menyebarkan Islam dalam pada saat berkuasanya pemerintah kolonial Belanda. Ketika itu di luar Batang inilah tempat persinggahan terakhir Al-Habib Husain bin Abu Bakar Maidrus, yang kemudian mewujudkan niatnya pada sebidang tanah untuk didirikan sebuah bangunan berupa surau sebagai tempat berkhalwat.
yang juga dipergunakan sebagai sarana pengembangan dakwah Islam secara kafah. Dalam singkat waktu, surau itu pun banyak dikunjungi oleh orang-orang pribumi, bukan saja dari wilayah sekitar, melainkan juga banyak yang berdatangan dari berbagai daerah di Nusantara ini. Bahkan hingga saat ini pun banyak pula yang dari mancanegara untuk berziarah dan mengadakan survei serta penelitian secara historis. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar thariqah dan memahami tentang Islam pada saat itu rupanya mengundang kecurigaan dan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Mereka memandang keberadaan Sohibul Magam sebagai pihak yang dapat mengganggu kondisi politik kekuasaan VOC ketika itu. Namun kekuasaan VOC tidaklah dapat menghentikan peran Sang Habib dalam mengembangkan misi dakwahnya. Dalam perjuangan menegakkan agama Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Wali Allah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus dipanggil Sang Khalid. Dia berpulang dalam usia relatif yang sangat muda. Tepatnya beliau pada hari Kamis 17 Ramadan 1969 Hijriah atau bertepatan tanggal 24 Juni 1756 Masehi. Wafatnya Sohibul Magam Al-Qutub Al-Bilan Habib Husain bin Abu Bakar Idrus di Kampung Baru Sunda Kelapa yang sekarang ini masuk wilayah Kecamatan Penjaringan, Kampung Luar Batang. Nama kampung tersebut tidak dapat dipisahkan oleh adanya sosok karomah yang dimiliki Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus, yang hingga saat ini kita mengadakan acara haul beliau yang ke-275. Tahun ini kami menyelenggarakan di Masjid Jami dan Magam Keramat Luar Batang yang dulunya berupa surau ini, merupakan peninggalan situs sejarah atau cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat yang sangat dimuliakan. Mengakhiri manaqib ini insya Allah dengan kehadiran kita di masjid ini dan di Magam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Keramat Luar Batang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua serta mencurahkan rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita semua dengan datang berziarah dan beribadah di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'ni barakatihi wa